Welcome home Pedias, ketemu lagi dengan Kanidia. Ya, Kanidia balik lagi nih di section pembahasan soal KSNP Ekonomi 2020. Ya, ternyata udah lama banget gak ngupload video. By the way, Kanidia buka kelas untuk persiapan kelas KSN tahun ini. Jadi kalau kalian minat nanti boleh DM atau email karena kelasnya akan segera kita mulai. Oke, kali ini Kanidia mau bahasin soal nomor 19 sampai soal nomor 24 ya. Kita mulai dari soal nomor 19 dulu. Kebijakan moneter yang dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia akan menambah jumlah uang beredar. Nah, ini kita udah paham banget bahwa kebijakan moneter yang dibuat oleh Bank Indonesia ya, kalau di Indonesia itu ada beberapa jenis. Nah, salah satunya kalau di sini adalah open market policy atau kebijakan operasi pasar terbuka. Nah, kalau operasi pasar terbuka ada dua pilihan ya teman-teman. Kalau enggak menjual berarti kita membeli. Nah, kalau di case kita itu katanya lagi menjual. Apa sih tujuan dari pemerintah menjual sertifikat Bank Indonesia atau surat berharga pasar uang yang lain? Nah, salah satu caranya adalah agar nanti uang di masyarakat itu beralih. Awalnya dari mereka, disimpan oleh mereka, menjadi milik negara. Maka nanti harapannya jumlah uang beredar yang ada di masyarakat itu menjadi berkurang. Nah, memangnya kenapa, Kak? Nah, kalau kondisi ini itu terjadi atau solusi ini tuh dibuat saat lagi terjadi inflasi. Kenapa? Karena kalau lagi inflasi, uang beredar terlalu banyak. Ya, jadi kalau beli berarti kebalikannya aja. Nah, katanya di sini kalau kita jual akan menambah jumlah uang beredar. Ya, sekali lihat dari penjelasan kita udah bisa dipahami ya, bahwa kalau kita jual malah akan mengurangi, bukan menambah. So, untuk pernyataan pertama dari nomor 19 itu nggak tepat ya teman-teman ya. Oke, kalau nomor 20, pernyataan kedua. Peningkatan jumlah uang beredar, ceteris paribus, akan menyebabkan kenaikan harga barang dan menurunkan tingkat bunga. Nah, tadi kita udah bahas bahwa kalau jumlah uang beredar itu lagi banyak, akan menyebabkan, apa nih tadi istilahnya? Iya, inflasi. Dan inflasi di ekonomi diistilahkan sebagai kenaikan harga barang atau jasa secara umum dan terus-menerus. Jadi udah pasti benar ya. Nah, lalu apakah kalau uang beredar meningkat, suku bunga juga mengalami penurunan? Jawabannya iya ya. Salah satu caranya kita bisa gambarkan dari sini nih. Demand for money sama supply for money. Ya, ini money supply yang bentuknya vertikal ya. Dia hanya bisa berubah kalau dibuat kebijakan moneter oleh pemerintah. Lalu ini adalah money demand ya. Nah, kalau dari sini awalnya kita bisa bilang, oh misalnya pemerintah belum membuat kebijakan apa-apa, maka nanti kita akan bilang bahwa by the way ini suku bunga ya. Ini suku bunga yang terjadi. Nah, tapi kalau misalnya si jumlah uang beredar ditingkatkan, ya kan ada mana sih? Peningkatan jumlah uang beredar itu akan menyebabkan money supply negara tersebut bertambah. Nah, kalau dia bertambah, si kurva money supply itu bakal bergeser ke kanan macam nih. Aduh, swing. Ini adalah money supply yang kedua. Nah, kalau seperti ini berarti nanti akan ada keseimbangan yang baru. Terlihat bahwa suku bunga akan berubah ya menjadi, misalnya ini kita sebutnya I2. Jadi awalnya kita punya I1, sekarang I2. Nah, kalau kita lihat bisa kita simpulkan bahwa I yang merupakan interest itu mengalami apa teman-teman? Iya, mengalami penurunan. Jadi kalau misalnya jumlah uang beredar ditambah, nanti harga barang naik dan suku bunga turun. Berarti kalimat ini ya udah benar banget. Nah, karena pernyataan pertama salah, pernyataan kedua benar, maka kita harus memilih jawaban D di pilihan jawaban ya. Oke, untuk nomor 19 semoga bisa dipahami. Lanjut ke nomor 20. Kenaikan jumlah konsumen akan menggeser titik keseimbangan produsen ke kanan. Oke, di ekonomi itu kita sering mendengar kata keseimbangan. Nah, dulu waktu awal-awal belajar ekonomi kan dia juga mikirnya kayaknya keseimbangan itu cuma satu doang deh. Yang demand sama dengan supply, yang ada keseimbangan pasar. Tapi ternyata kita sebagai anak OSN harus tahu bahwa konsep keseimbangan di ekonomi itu ada banyak ya teman-teman. Jadi make sure dulu apa kalimat setelah kata keseimbangan. Apa kata yang muncul setelah kata keseimbangan. Mungkin kita ada dengar istilah keseimbangan pasar yang tadi udah akan disinggung di awal. Itu perpotongan antara kurva demand dan supply, itu benar.
Tapi kita juga ada mengenal istilah keseimbangan konsumen dan produsen. Dan kedua konsep itu totally different dengan keseimbangan pasar. Ya kan dia udah pernah buat videonya, alhamdulillah udah sangat detail tentang keseimbangan konsumen dan produsen mulai dari awal sampai akhir. Itu insya Allah sudah cukup lengkap. Nah, katanya di sini keseimbangan konsumen itu akan menggeser keseimbangan produsen. By the way, kalau kita ditanya gimana sih gambar kurva keseimbangan produsen, ya ini udah harus tahu ya. Yang lolos provinsi udah harus hatam banget. Kalau kita bicara tentang keseimbangan produsen, ini adalah labor dan ini adalah capital, modal ya. Kita punya dua kurva, swing. Ini adalah apa teman-teman? Ya, ini adalah ISO cost milik dari produsen. Lalu nanti kita juga punya satu kurva lagi. Swing, astagfirullah, kurang berapi ya. Bentar, kita coba buat yang lebih smooth lagi. Jadi nanti bakal ada satu kurva lagi. Swing, Allahu Akbar. Ya, kurang lebih kayak gini ya. Di sini titik persinggungannya, nggak boleh berpotongan ya. Harusnya di sini cuma bersinggungan doang. Kurva yang warna hijau ini kita sebut sebagai isoquant. Nah, persinggungan antara kurva isoquant dan isocost di ekonomi kita sebut sebagai keseimbangan produsen. Nah, kalau ditanya apa sih yang bisa menyebabkan pergeseran titik ini? Ya, ada dua kemungkinan kalau isocostnya bergeser atau isoquantnya yang bergeser. Nah, tapi serunya kalau kita bicara keseimbangan produsen ini hanya aspek-aspek yang mempengaruhi produsen. Dan di soal katanya kenaikan jumlah konsumen. Jumlah konsumen itu has nothing to do with keseimbangan produsen ya. Nggak ada hubungannya karena ini isocost lebih ke biaya produksi dan isoquant itu lebih ke jumlah produksi. So nggak ada kaitannya, nggak relate sama sekali kalau kita bahas dari sisi jumlah konsumen. Ya, semoga bisa dipahami. So ini pernyataan yang sesat. Ya. Nah, bertambahnya jumlah konsumen itu akan menggeser kurva permintaan suatu barang ke kanan. Oke, kita di ekonomi ada bahas tentang kurva demand, permintaannya, aduh. Ini demand kalau di ekonomi, dan kita harus paham bahwa demand curve itu bisa bergeser dan bisa bergerak. Hati-hati ya, jangan sampai terkecoh lagi. Bergeser itu disebabkan oleh perubahan faktor lain yang mempengaruhi permintaan pastinya ya, tetapi selain harga barang itu sendiri. Itu kalau bergeser ya. Nah, sementara kalau dia bergerak, berarti yang berubah hanya harga barang itu sendiri. Di sini yang berubah adalah jumlah konsumen. Oke, berarti dia tidak mungkin bergerak alias movement, tapi akan mengarah ke bergeser, shifting. Nah, apakah benar kalau misalnya si jumlah konsumen ini meningkat, demand suatu barang ini bakal bergeser ke kanan? Ya, jawabannya udah benar ya. Kan dia juga udah pernah buat video tentang faktor-faktor yang mempengaruhi, ya walaupun belum terlalu detail karena waktunya belum ketemu. Insya Allah nanti di lain kesempatan jika memungkinkan kita bakal bedah satu persatu anything about demand curve, demand low dan seterusnya. Jadi kurang lebih seperti ini aja dulu. Ya, nah 20 karena ini salah lalu ketemu benar berarti sama dong jawaban yang di atas. Itu kita harus memilih yang delta. Macam tuh. Oke, nomor 21. Bagi negara maju, umumnya dalam hitung pendapatan nasional, nilainya apa? PDB realnya lebih besar dari nominal. Real yang sama dengan nominal. Real yang dihitung menggunakan produksi itu lebih besar daripada metode pengeluaran. Apakah yang dihitung metode pendapatan lebih besar daripada yang menggunakan metode pengeluaran? Atau yang PDB real yang diperoleh dengan metode perhitungan apapun memberikan jumlah yang sama. Nah, kita harus paham bahwa dalam menghitung pendapatan nasional kita ada 3 opsi ya. Kita bisa pakai production approach, expenditure approach, atau last option adalah income approach. Nah, di Indonesia sendiri kan ini udah sering banget ngomong bahwa kita cuma pakai 2 aja ya. Bentar, kita tulis dulu biar nggak salah ya. Jadi the first one yang kita punya itu ada yang kita sebut paling terkenal sih menurut Kanidia ya. Expenditure ya, metode pengeluaran. Lalu ada lawannya expenditure, ada income, penerimaan atau pendapatan. Terus yang terakhir ada production, metode produksi.
Nah di Indonesia sendiri kita pakainya yang 1 dan 3 ya teman-teman ya. Expenditure yang CIGXM yang sangat legend itu, while kalau production di Indonesia kita bilangnya based on lapangan kerja ya apa ya. Ya kurang lebih kayak gitulah, yang ada pertanian, keuangan, jasa dan seterusnya. Nah kalau kita mikir ada 3 pilihan nih Kak, tapi kok Indonesia cuma pakai 2 ya? Apa ada masalah ya dengan si income? Ya jawabannya tidak ada masalah dengan si income. Lalu kenapa kita nggak pakai 3-tiganya aja Kak? Nah ternyata karena apapun yang kita gunakan ini 1, 2, 3 pada akhirnya produk finalnya, angka yang kita sebut sebagai pendapat nasional atau PDB itu akan menghasilkan nilai yang sama. Mau pakai expenditure, income, atau production, itu bakal menghasilkan data PDB yang sama. Jadi ya nggak perlu harus 3-tiganya juga udah bisa terpotret kok nilai pendapatan nasional suatu negara. Nah, apakah itu case yang hanya berlaku untuk Indonesia, which is masih merupakan negara developing, negara berkembang? Jawabannya enggak. Ini berlaku untuk whole country, jadi untuk semua, baik itu yang udah developed, yang udah maju, ya negara-negara maju, ataupun yang still developing kayak negara kita ya, negara berflower, Indonesia dan seterusnya. So, jawaban untuk nomor 21 apa nih kira-kira teman-teman? Iya, jawabannya adalah PDB real yang diperoleh itu metode apapun itu akan menghasilkan jumlah yang sama. Jadi nggak ada yang lebih baik, cuma mungkin ya dari sisi perhitungannya kali ya mungkin dianggap yang lebih mudah ditemukan kali datanya, atau kayak lebih bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan mungkin ya. Pasti ada aja lah pertimbangan yang lain kenapa misalnya Indonesia cuma pakai 2 aja. Datanya bisa kalian dapatkan di Badan Pusat Statistik ya. Atau di internet juga banyak sih. Kalau nggak salah di BI juga harusnya ada ya datanya. Oke, soal nomor selanjutnya nih. Soal nomor 22. Oke, ini dia baca soalnya dulu ya. Laba maksimum dapat diperoleh perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik, persaingan monopolistik ya, bila berproduksi saat tingkat output di mana A. Penerimaan marginal lebih besar pada biaya marginal, B. Kurva penerimaan totalnya maksimum, C. Kemiringan kurva penerimaan total itu sama dengan kemiringan kurva biaya total. Yang D, kurva biaya rata-rata menyinggung kurva penerimaan rata-rata, atau yang E, penerimaan total lebih besar daripada biaya total. Nah, di sini poin utamanya adalah laba maksimum ya. Laba maksimum sebenarnya syaratnya untuk segala jenis pasar sama aja ya. Insya Allah udah dipahami oleh banyak banget orang. Itu syaratnya adalah saat MR nilainya sama dengan MC. MR adalah penerimaan marginal dan MC adalah biaya marginal. Sedihnya di soal itu nggak ada yang sama banget kata-katanya ya. Kalau di bagian A itu salahnya karena lebih besar, harusnya sama. Nah kalau misalnya nggak bisa pakai jalur ini, coba kita mengekspand lagi kemungkinan ya, diperlebar lagi kemungkinan jawabannya dari mana. Bagi kita yang udah paham konsep mikro dengan baik, tahu bahwa marginal revenue itu bisa didapatkan dengan cara, MR itu bisa didapatkan dengan menurunkan kurva total revenue. Atau kalau dalam bahasa dalam bahasa kurva, dia juga merupakan slope atau kemiringan dari kurva total revenue. Nah untuk marginal cost kurang lebih sama, kita turunkan fungsi total cost atau dicari aja slope dari kurva total cost, macam tuh. Slope dalam bahasa Indonesia kita bisa sebut kemiringan, gradien, dan apalagi. Ya itu aja sih yang sering ya. Nah kurang lebih seperti itu. Dan kalau pakai konsep ini udah bisa terjawab. Jawaban untuk nomor 22 adalah yang C. Kemiringan kurva penerimaan total, TR, itu sama dengan kemiringan kurva TC. So the answer adalah jawaban yang C. Semoga bisa dipahami. Lanjut. Berikut ini bukan merupakan ukuran kemajuan pembangunan ekonomi suatu negara. Bukan ya. Jadi nggak bisa kita jadikan indikator melihat kemajuan pembangunan ekonomi. Apakah berkurangnya utang? Apakah terjadi perubahan struktur ekonomi? Apakah meningkatnya pendapatan per kapita? Meningkatnya PDB real? Atau meningkatnya IPM, Human Development Index, HDI ya. Tadi kita ditanya bahwa yang mana yang bukan ukuran kemajuan. Berarti di antara 5 hal ini, 4 diantaranya sudah benar, merupakan indikator kita bisa tahu bahwa oh
kalau kondisinya kayak gini, negara ini sudah mengalami kemajuan. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa HDI itu adalah indikator yang sangat penting. Kalau terjadi PDB real berarti ada pertumbuhan ekonomi, pendapatan per kapita naik bisa terjadi pembangunan, perubahan struktur ekonomi udah pasti terjadi pembangunan. Sementara utang atau debt itu nggak ada hubungannya sama maju atau tidaknya suatu negara. Kita udah no debat lah ya, misalnya US merupakan negara maju, developed country, tapi kalau kalian cek dan recheck, utang luar negeri dari si Amerika itu sangat-sangat besar ya. Jadi tidak ada ukuran, tapi tentu saja di ekonomi dalam menentukan, oh berarti kita nggak apa-apa dong Kak ngutang sebanyak-banyaknya, atau negara lain yang maju juga ada. Nggak kayak gitu ya. Jadi dalam menentukan utang itu ada yang disebut dengan apa ya istilahnya, jumlah utang yang ideal. Itu dilihat dari mana? Kita harus melihat komparasi rasio utang terhadap PDB suatu negara. Jadi ada ukurannya. Nggak boleh semau-mau kita aja ngutang ya. Ada ukuran yang dianggap ideal yang masih dalam batas normal. Ya kalau misalnya akan ide pribadi sih, kalau kita bisa mengurangi jumlah utang itu lebih baik. Tapi utang yang berkurang bukan indikator negara itu mengalami kemajuan pembangunan ekonomi atau enggak. So, jawaban untuk nomor 23 adalah yang A. Oke, kita ke soal terakhir, kurva penawaran uang berbentuk apa sih? Nah, tadi udah akan dia jelasin di awal ya, syukurnya ya. Penawaran uang kalau kita sebutnya di ekonomi money supply dalam bahasa Inggris ya. Nah, money supply itu kurvanya sangat mudah untuk kita ingat ya. Jadi model kurvanya itu nggak rempong, nggak rewel. Jadi kita lihat aja langsung kalian, gak usah digambar lagi. Coba kita cari dulu. Oh berarti di sini. Nah, ada nggak? Nah ada. Money supply itu modelnya kayak gini, vertikal, nggak berubah. Jadi money supply itu kan jumlah uang beredar ya. Dan kita tahu bahwa jumlah uang beredar itu bisa berkurang dan bisa bertambah. Nah, cara melihat analisisnya kalau dari segi kurva gimana Kak? Jadi perubahan di money supply itu cuma dia bisa geser ke kanan atau ke kiri. Kalau di case tadi kita itu kan ke kanan ya. Berarti money supply-nya bertambah. Nah jadi kalau besok-besok money supply berkurang, kemana pergerakan dari si MS? Dia bakal bergeser ke kiri, kayak gitu. Nah kenapa dia seperti ini? Ini bisa kita sebut bahwa dia itu tidak dipengaruhi oleh suku bunga dan uang ya, dan faktor yang lain. Kenapa? Karena money supply dalam satu negara itu ditentukan oleh otoritas moneter. Yang kalau kita biasanya dengar ya itu adalah Bank Indonesia, kalau Indonesia ya Central Bank kayak gitu. Jadi nggak dipengaruhi indikator yang lain. Nah jadi jawabannya yang mana nih teman-teman? A, B nggak mungkin ya naik, yaitu vertikal, jadi CDE, yaitu jumlah uang beredar ditambah. Bila jumlah uang beredar ditambah akan menyebabkan tingkat bunga menurun. Ini indikatornya ya, jadi kita lagi bercerita berbentuk apa. Nah, jadi jawabannya itu lebih benar yang E, yaitu jumlah uang beredar ditetapkan oleh otoritas moneter. Kalau yang C dan E, sebenarnya kalau kita bicara tentang efeknya, ini nggak salah ya. Uang beredar bertambah menyebabkan kenaikan harga barang. Benar, sama juga dengan uang beredar bertambah, suku bunga menurun. Itu juga benar. Tapi ini lebih ke pertanyaan berbentuk apa sih? Jadi ini anggap kita belum mengenal money demand yang menjadi kawan dari si money supply. Kita hanya tahu money supply doang, dan money supply itu hanya berbentuk vertikal. Dia itu dipengaruhi hanya oleh keputusan pemerintah mau menambah JOBK atau mengurangi JOB. Tentu saja dengan berbagai pertimbangan yang ada. Kayak gitu. Ya, semoga bisa dipahami. So, jawabannya yang bagian E. Ya, Kanidia rasa udah cukup untuk pembahasan soal ini. Kalau kalian mau ikutan belajar bareng Kanidia di kelas intensif yang batch 2, nanti boleh ikut. Dan kalau kalian mau mensupport Kanidia, boleh berdonasi. Ya, semoga bisa bermanfaat. Dan itu aja mungkin. Insya Allah kita ketemu lagi di video Kanidia yang lain. Sehat selalu dan jangan lupa bersyukur. Alhamdulillah. Sampai jumpa di video Kanidia yang lain. Assalamualaikum.